Oke, selamat datang di channel saya, Oke ATC. Jumpa lagi bersama saya Andika. Kali ini saya akan membagikan tips, trik, dan saran serta beberapa kesalahan saat memasang kapas dan kawat di pot. Oke, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe. Di sini maaf kalau saya datar aja orangnya, kurang pintar ngomong, jadi nggak bisa ngelawak. Harap dimaklumi saja. Saya lanjut aja. Yang pertama yang saya akan bahas itu tentang beberapa kesalahan saat memasang kapas dan kawat. Yang pertama itu adalah kaki kawat terlalu berdekatan. Contohnya begini. Pada saat kita ganti kawat, itu kan ada kawat yang baru 0,4, 0,3 itu hampir sama ukurannya. Kalau kawat yang baru, itu kita pasangin di pengukur yang ini, itu jaraknya masih agak jauh, berjauhan gini. Oke. Nah, salah satu dari orang-orang yang udah nyoba rebuild kit atau ngeribuild sendiri, itu masih gunain kawat yang lama, dibersihin lagi, asal jangan putus aja, itu masih bisa dipakai. Jadi dipakai lagi, dan ukurannya itu lumayan agak berdekatan seperti ini. Oke, kalau berdekatan seperti ini, itu jangan dipaksain pakai ukuran ini. Kalau bisa cari ukuran yang agak gede dikit dari ini. Bisa gunain paku atau ya sejenisnya lah, kayu atau apalah. Kalau kayu tinggal dibuletin aja, digedein dikit, usahain jaraknya kayak gini. Lumayan ada jaraknya. Terus kalau kawat yang kecil, kawatnya spiral, itu usahain waktu masangin ke body coil jangan sampai nyentuh, jangan sampai dua-duanya nyentuh. Itu ada sebagian yang waktu masang RBK kakinya ada yang nyentuh ke body atau terlalu dekat jaraknya ke body. Itu usahain yang ini, aduh maaf, usahain yang ini yang ke body, yang tengah ini usahain di tengah karet seal pengaman bawah, yang bawah ini kayak gini, atau vinci yang kayak gini gitu. Terus itu yang pertama, kakinya terlalu dekat, jadi kemungkinan ada apa itu namanya, shot atau bersentuhan kakinya, jadi nggak maksimal ntar hasilnya. Bisa juga kawatnya konslet atau ntar mutung atau gosong kayak gitu. Oke, yang kedua, kapas terlalu padat. Kapas terlalu padat itu juga nggak boleh, karena kalau kapas terlalu padat itu dia liquidnya susah masuk ke dalam coil. Jadi triks waktu masang kapas itu terserah sih mau kapas apa aja. Ini kapas mesh coil, terus mau kapas bawaan RBK, itu sama aja cara pasangnya. Waktu masangin kapas ini itu jangan waktu udah dipasangin kayak gini itu jangan ditarik, jangan sampai ngencang, sampai kekencangan. Itu diputer biasa aja, kayak gini, lembut aja muternya, jangan terlalu ditarik. Terus jangan terlalu padat. Contoh kayak gini, waktu dimasukin kapas, kita puterin dulu kapasnya, kita ukur dulu ke koilnya. Ini 0,3 nih kawatnya,
Saya ambil coil yang 0,3 juga. Ini contohnya di pinci. Di RPM juga sama, kayak gitu juga kita ukur dulu. Kalau masih kelonggaran kayak gini, kita ambil kapas lagi. Kita gulung lagi atau lingkarin lagi. Oke, kita ukur dulu di koilnya, kira-kira pas atau enggak. Kayak gini pas nih, enggak terlalu maksain, enggak terlalu sempit atau enggak terlalu press, enggak terlalu padat dia. Itu harus pas-pas di koilnya, jangan terlalu maksain waktu masukin ke koil. Jadi liquidnya itu enggak terlalu terhambat waktu mau masuk ke dalam koil. Terus juga tips satu lagi, kalau liquidnya susah masuk ke dalam koil, itu kapasnya bagian luar ada sebagian kan yang dipotong tuh. Ininya dipotong dulu, baru dilingkarin ke koilnya. Yang satu lagi triknya kayak gini. Kalau udah kayak gini, udah masuk kayak gini, itu kapas yang ini jangan dipotong, langsung aja dilingkarin lagi kayak gini. Langsung dilingkarin, ini baru dipotong batas ini, udah dapat satu lingkaran kayak gini, di luarnya dapat satu, ini dipotong, baru deh dipasang penutup bagian atasnya kayak gini. Tapi ini dipotong dulu, jangan ikutin cara saya, soalnya saya hanya jelasin aja. Oke. Kalau udah gitu, itu trik pemasangan kapas. Terus juga jangan terlalu sedikit kapasnya. Karena kalau kapasnya terlalu sedikit, itu bisa terjadi speedback atau cairannya terlalu banyak di dalam, jadi muncrat apa tuh bahasanya tuh. Ya muncrat ke bibir, jadi nggak enak. Atau leaking, dia bisa bocor ke bawah larinya netesnya ntar kalau terlalu tipis. Oke. Terus yang selanjutnya, ukuran kawat sama koilnya itu nggak sesuai atau maksain. Misalnya gini, dari 0,6 ke 0,3 itu nggak bagus karena nggak maksimal hasilnya. Karena nggak maksimal, saya contohin kayak gini. Ini saya ambil nih, ini misalnya 0,6. Ini 0,6 saya kebetulan habis sih, ini tinggal yang mesh coil. Saya ambil aja lah 0,6 misalnya. Ini ya, saya pakai ukuran yang ini. Kita paksain masuk ke coil yang 0,3. Coba kita gulung dulu. Oke. Kalau kita maksain kayak gini, itu kelihatan nggak? Kapasnya ketebelan. Jadi liquidnya susah masuk ke dalam coil. Jadi efeknya ntar kapas mudah gosong. Cepat kering kapasnya di dalam. Karena liquidnya susah untuk masuk. Ketebelan kalau kita maksain. Jadi usahain kalau coil yang kawat yang 0,6 atau 0,8 itu dipakainya di coil yang 0,6. OCC bekas yang 0,6, 0,8 atau 0,1 itu bisa sepakaian. Itu bisa digunakan semua. Kalau yang 0,3 itu bisa pakainya sama yang 0,4 atau 0,45 atau 0,2. Itu 0,2 tuh di OXFA ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi jangan maksain. Harus sesuai sama ukuran ohmnya kalau mau hasilnya maksimal. Gitu aja. Terus yang tips selanjutnya itu, kesalahan selanjutnya bukan tips, kesalahan selanjutnya yaitu terlalu memaksakan watt tinggi. Karena kita terlalu memaksakan watt tinggi, itu
efeknya di kapasnya cepet jebol atau cepet bocor, cepet rusak kapasnya. Ada sebagian itu yang maksain watt tinggi, kapasnya kapas RBK, liquidnya udah lancar ngalirnya, tapi dipaksain pakai watt tinggi. Misalnya 0,3 itu dipakai wattnya di 35 atau 30 lah. Memang kalau kita pasang ke pinci 0,3 itu baca otomatisnya, ntar saya ubah dulu. Oke, ini yang standar warna kuning. Kalau kita waktu masangin catrik ini itu coil 0,3, waktu kita pasangin itu langsung berubah 35. Emang di sini 35. Tapi saran saya jangan dipakai 35. Karena itu kita sayang sama kapas di dalamnya, itu cepet mutung. Rasanya juga sih saya kurang suka kalau di 3,35 watt karena terlalu gimana gitu ya, nggak dapat manisnya. Saya termasuk penggemar rasa-rasa manis gitu. Oke. Mungkin itu saja kesalahan-kesalahan dari kita waktu masang RBK. Terus saran dari saya itu yang pertama, cari liquid sesuai dengan keadaan coil. Jangan lihat rasanya aja. Maksud saya di sini yaitu waktu kita beli liquid itu kan ada VG sama PG tuh ukuran. Ada yang 70-30, ada yang 50-50, ada yang berapa lagi tuh. Itu harus diperhatiin. Kalau yang PG-nya 70-30 itu kental kalau nggak salah. Kalau kental itu nggak apa-apa pakai coil yang lubang di coilnya gede kayak gini. Untuk mesh, untuk freebase itu biasa dipakai yang kental-kental. Itu nggak apa-apa dipakai coil kayak Vinci, kayak RP40 yang 0,4 itu masih bisa dipakai. Tapi jangan dipaksain pakai di coil yang lubangnya kayak gini, yang kecil-kecil kayak gini, yang kayak gini, kecil juga. Ini RPM yang yang ini. Ini RPM yang 0,6 triple coil, itu kecil lubangnya. Terus juga kayak di Ateri, itu juga kecil. Itu usahakan liquidnya cari yang cair, agar liquidnya mudah masuk, mudah meresap ke dalam, jadi nggak mudah gosong kapasnya. Terus saran yang kedua, cari kapas sesuai keadaan coil. Maksud saya di sini cari kapas yang sesuai keadaan coil. Kalau RBK, bawaan RBK itu kapasnya termasuk padat. Resapnya lumayan sih, tapi termasuk padat. Jadi usahain waktu masang kapas itu untuk coil yang lubangnya kecil kayak tadi, kayak gini, itu usahakan pakai kapas yang ada rongganya kayak gini. Ini kapas mesh coil, ntar saya taruh di deskripsi, linknya ada. Itu usahakan kapasnya kayak gini untuk memperlancar liquid. Oke. Terus saran yang terakhir, jangan lupa sebelum kita pakai coilnya itu di dalamnya kita basahin dulu. Terus kita pasang di coil, pasang di catrik, itu kita diemin dulu sekitar 10 menit. Rasanya semuanya udah tahu, yang ini ditinggalin 10 menit, diendapin biar kapasnya udah pasti basah semua, jadi nggak mudah gosong. Nah, itu aja saran dari saya. Catatan dari saya di sini itu hanya berbagi ilmu cara pasang, cara bongkar, dan trik-trik agar kapas awet. Dan di sini saya mohon dengan sangat sama teman-teman semua, jika ada yang ngerasa kapasnya nggak awet lah, kapasnya gampang gosong lah,
yang rasanya atau gini gitulah, itu jangan salahin saya. Saya minta dengan sangat, karena di sini yang buat RBK-nya bukan saya. Saya sih hanya berbagi ilmu agar kita sama-sama tahu, dan sebisa mungkin saya akan membantu jika ada yang butuh bantuan atau yang ada yang memiliki pertanyaan, itu sebisa mungkin saya bantu. Oke, itu saja dari saya. Jika ada yang berlebihan atau kurang, saya minta maaf. Mungkin itu saja hari ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel saya semakin maju dan bisa membagikan terus tips-tips menarik tentang RBK kepada teman-teman. Itu saja, terima kasih.